Polres Metro Bekasi berhasil membongkar praktik kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan brand terkemuka dan menggantinya dengan kosmetik palsu. Selain 8 pelaku, barang bukti puluhan ribu kemasan kosmetik siap edar juga diamankan polisi. Jadi malah kosmetik palsu ini diedarkan pelaku melalui media sosialnya, bahkan dia bisa meraup keuntungan sampai puluhan juta rupiah per bulan. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa menjelaskan dalam menjalankan aksinya, para pelaku memproduksi atau meracik kosmetik palsu secara asal-asalan dengan menggunakan bahan yang dipesan secara online. Pelaku juga sudah menjalankan bisnis curang ini selama 2 tahun terakhir dengan keuntungan totalnya mencapai miliaran rupiah. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan tersangka S sebagai bos kosmetik palsu dan 7 orang karyawannya, berikut dengan puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bisa dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Jadi jangan mau terkecoh ya sama kosmetik yang tidak ada BPOM-nya, yang harganya terlalu murah begitu ya. Kita harus lebih kritis lagi. Betul, nanti mau kinclong malah hancur. Begitu dia, itu parah banget. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi langsung di sana. Sudah ada rekan Rindi Salsabila yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Rindi, bagaimana kondisi dari tempat peracikan sepertinya? Oh, dari kantor polisi. Bagaimana kondisi dari para tersangka di sana dan apa saja yang bisa diungkap dari kasus ini? Ya, selamat pagi Reza, Mala, dan juga pemirsa. Memang jika membicarakan skincare, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui ya soal hal ini. Karena memang setiap tahunnya popularitas skincare ini terus meroket. Namun sayangnya di balik popularitas tersebut banyak sekali masyarakat yang lalai dalam pembelian skincare. Salah satunya adalah tidak membeli skincare di toko atau distributor resmi sehingga mereka pun mendapatkan barang palsu yang mengakibatkan efek samping pada wajahnya seperti beruntusan, kemerahan, hingga iritasi. Dan ini pun juga bukan merupakan hal baru ya di Indonesia. Bahkan terbaru Polres Metro Bekasi baru saja membekuk 8 tersangka yang memproduksi produk skincare palsu. Dan ini juru kamera kami sedang menunjukkan kepada Anda barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Metro Bekasi, yakni skincare berupa day cream, night cream, serum, toner, essence, hingga sabun cuci muka yang dipalsukan. Padahal sebenarnya ada produk aslinya dan sudah bersertifikat atau telah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Dan ini seperti yang tampak di layar kaca Anda, sudah ada 8 tersangka beserta barang bukti dan diamankan. Dan saat ini pun saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, yakni Kombes Ongko Seno begitu ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak, ini kan juga memang baru terungkap ya untuk kasus pemalsuan produk skincare di Bekasi ini di Kelurahan Kebahagiaan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Mungkin boleh ceritakan awal mula kronologi kasus ini bisa terungkap bagaimana? Awalnya adanya keluhan dari konsumen yang menggunakan produk ini, kemudian mengeluh ke akun medsos dari produk yang asli ya. Kemudian dari pihak produk yang asli membuat laporan di Polres Metro Bekasi bahwa ada produknya yang dipalsukan. Dari situ kami melakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian kami menemukanlah sekelompok tersangka ini melakukan produksi produk perawatan kulit secara ilegal. Baik, tadi kan kami sudah menunjukkan kepada pemirsa bahwa banyak sekali barang bukti yang diamankan. Mungkin boleh tolong dijelaskan terkait barang bukti apa saja yang berhasil diamankan dari 8 tersangka ini, Dan? Ya, ini seperti yang bisa kita lihat, ini seperti ada beberapa bahan seperti gel dasar, kemudian krim dasar yang juga ini terbuat dari tepung, kemudian beberapa kotak tempat untuk tempat produk tersebut. Kemudian mereka juga mencetak sendiri untuk label, kemudian kemasannya segala macam yang mereka tiru ya. Lalu untuk modus penjualannya ini bagaimana Dan sebenarnya selama 2 tahun mereka sudah beroperasi ini? Ya, pelaku membuat toko online juga di
platform marketplace, kemudian menjual juga secara online, tentunya dengan harga yang lebih murah daripada produk aslinya. Baik Pak Ongko, sebelum kita akan berbincang lebih lanjut terkait bagaimana nantinya ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada para tersangka, kami akan melanjutkan untuk berbincang langsung dengan owner. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan owner dari pemalsuan skincare ini, yakni dengan SP. Oke. Selamat pagi, mungkin boleh tolong jelaskan berapa lama sudah menjalankan aksi pemalsuan skincare ini? Kurang lebih di 2 tahun. 2 tahun. Oke, untuk penjualannya ini sudah kemana saja? Sudah di marketplace Shopee sama Lazada. Oke, lalu apakah Bapak selaku owner ini ada memiliki latar belakang sebagai dokter kulit atau dermatologis begitu atau bagaimana? Tidak ada. Untuk meraciknya belajar dari mana? Kita langsung pesan dari online barang langsung. Untuk pengracikan skincare-nya itu sebelumnya ada belajar dari mana begitu nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini memang hasil belajar sendiri begitu ya? Iya. Baik. Ya. Baik pemirsa, itulah terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia perbincangan singkat kami dengan pelaku yakni owner dari bisnis skincare palsu tersebut, dan kami akan melanjutkan kembali perbincangan dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi dan bagaimana ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada ke-8 tersangka ini. Ya, karena laporan ini diawali dari pemilik merek yang asli, jadi kita terapkan undang-undang merek dan juga undang-undang kesehatan, di mana ancaman hukumannya untuk undang-undang merek itu 4 tahun dan undang-undang kesehatan itu di 12 tahun. Terima kasih banyak Pak Ongko atas waktu dan kesempatannya. Ya, pemirsa, memang jika dapat saya rangkumkan kembali, ke-8 tersangka ini sudah menjalankan aksinya untuk memproduksi skincare palsu sudah 2 tahun lamanya. Dan per bulannya mereka bisa meraup omzet sebesar 50 juta rupiah dan selama 2 tahun ini dikalkulasikan 1,2 miliar rupiah. Dan tadi juga memang sudah dijelaskan oleh dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi bahwa untuk bahan bakunya ini beragam macam ya. Ada galon dari air mineral sebagai toner, lalu juga ada tepung tapioka sebagai bahan untuk day cream dan juga night cream, lalu juga ada krim lainnya yang kami bahkan tidak mengetahui bagaimana asal-usulnya, dan tadi juga sudah sempat disebutkan oleh pelaku bahwa mereka membelinya dari e-commerce. Dan sebagai informasi, memang mereka ini tidak ada latar belakang medis begitu ya pemirsa, tidak ada latar belakang medis sebagai dermatologi atau dokter kulit, tapi mereka belajar sendiri dan meraciknya secara asal-asalan. Dan ini memang sudah merugikan sekali karena banyak laporan yang masuk ke Polres Metro Bekasi bahwa mereka mengalami masalah kulit akibat penggunaan dari skincare palsu yang tidak dibeli dari toko atau distributor resmi ini, seperti kulit kemerahan, iritasi, hingga beruntusan begitu. Dan sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio.